Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih saya kepada seluruh media. Di sini udah kumpul semua media-media yang senior, yang baru, KOL dan influencer, teman-teman semuanya, para artis, sutradara, all my partners di sini. Ada Don Iqbal, Tante Kety. Terima kasih semua supportnya untuk film ini. Ini film memang cukup lama kita ramu ya, artinya kita itu mungkin ada draft 12 nggak kemarin Pak Eri? Hah? 20 ya? Curang langsung, 12 ke 20 langsung. Kayaknya ada 12 draft ya? 8 draft ya? Ada 8 draft kita revisi, menjaga semua plot twistnya itu, alur ceritanya jangan sampai ada yang bolong. Bahkan sampai yang terakhir tuh kata Arul udah ada Lord of the Ring versi Jawa ya? Udah ada yang nemu cincinnya ya? Berarti yang berikutnya Lord of the Ring akan ada. Semoga ya, doain. Baik, buat teman-teman ya, mohon doanya untuk bisa membantu mensukseskan film ini. Tujuannya kita adakan screening hari ini, tentunya kita juga merasa bahwa film ini nggak akan sukses tanpa bantuan teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, sebelum film mulai, silahkan Anda boleh masukkan ke sosial media Anda. Dan setelah film selesai ini, ya silahkan juga Anda membuat review yang jujur tentang film ini. Film ini memang mengangkat tentang urban legend. Urban legend ini mungkin teman-teman ya, kalau sebagian udah ada yang googling, tapi sebagian mungkin saya yakin belum tahu. Ini kisahnya saya nggak begitu ngeh apakah puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu adanya, tanda kutip saya nggak bisa katakan budaya, tapi adanya satu kepercayaan ya, kepercayaan tentang mitos bunuh diri ini yang saya ada dua istilah juga, apakah ini banaspati atau teluh. Kita sering dengar juga teluh ya, black magic yang dikirim melalui bola cahaya api. Jadi kalau menurut saya karena emang ini udah puluhan tahun, mungkin maybe ratusan tahun ini, udah banyak buku yang diterbitkan. Kita mungkin nggak ngeh, tapi udah banyak buku tentang pulung gantung. Kenapa orang bikin buku? Karena dia ingin mengungkapkan sesuatu. Satu, fakta-fakta yang terjadi. Kedua, bahwa dari seluruh Indonesia ini, angka bunuh diri yang terbanyak itu terjadinya di Gunung Kidul. Faktornya banyak, saya nggak katakan faktor, tapi faktor orang bunuh diri itu banyak gitu kan. Tapi tertinggi di seluruh Indonesia ya, di Pulau Jawanya ini adalah di Gunung Kidul, yang orang taunya bahwa ini adalah pulung gantung gitu. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian ini kita buat film ini, di mana cukup menarik. Bahkan pernah diangkat juga secara mungkin dokumenter atau apa oleh pihak luar negeri tentang mitos atau kepercayaan dari Jawa Tengah ya, dari Gunung Kidul ini, bahwa ketika ada bola api yang masuk ke sebuah rumah, terjadi sebuah hasrat itu pengen bunuh diri. Entah itu yang pikirannya lagi kosong, entah itu yang lagi kena mental health, entah itu yang lagi stres, kita nggak tahu gitu. Tapi ada dorongan hasrat untuk bunuh diri. Bunuh dirinya merepotkan banget gitu. Nyari tali dulu, nyari pohon, manjat gitu kan. Bukan yang sederhana ya. Tapi film ini kita bukan mau mengajarkan satu hal yang nggak baik, tapi justru kita mau mengingatkan, apapun masalah kalian dalam hidup ini, itu solusinya selalu ada, tapi bukan bunuh diri solusinya. Bahkan kita tetap tutup film ini dengan adanya sedikit, ada hadis, ada sedikit ajaran agama di situ, bahwa apapun yang terjadi, walaupun kita ada shocking ending di situ tentang pas Riannya pulang rumah gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Tambahannya silahkan, kalau ada tanya jawab juga silahkan. Saya yakin teman-teman udah punya 1000 pertanyaan. Kita tunggu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Syanggar, tepuk tangan. Dipegang mikrofonnya. Ya, oke, terima kasih. Nama saya Boy Rano dari BR3 Production atau Bravo Romeo Production. Harapan dari film ini, dan saya lihat tadi alhamdulillah banyak dari orang-orang yang sangat excited mungkin ya, excited banget.
Dan harapan saya dengan semua tim juga, harapan ini bisa menjadi salah satu film box office buat tahun ini. Bismillah, amin. Itu aja sih, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semoga kalian menyukainya. Semoga bisa dikasih tahu ke teman-temannya untuk nonton film ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Boy Rano, Associate Producer dari Bravo Romeo Production. Mas Rama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Budiman, saya Executive Producer dari Makara Production. Terima kasih Pak Syangker, teman-teman media di sini, teman-teman director, KOL, dan partner yang ada di sini. Tentunya sebetulnya film ini adalah film perdana kita dari Makara Production. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang untuk supportnya segalanya di sini. Harapannya adalah sebetulnya Makara Production ini adalah PH baru pertama saya, adalah yang film perdana kita. Harapan kita adalah put the bar very high for the horror movie and comedy di sini. Harapannya kita akan membuat beberapa proyek ke depannya, dan tentunya sebenarnya tahun kemarin itu kita sudah membuat beberapa film juga. Udah 3 produksi ya Pak ya? Kita sudah membuat 3 produksi, dan tentunya kita sudah juga press release juga dengan teman-teman media. Kita udah pernah ketemu beberapa kali ya Pak ya, sini ya. Ya mungkin itu dari saya. Ya semoga film ini bisa diterima kepada masyarakat dan semuanya itu bisa membuahkan hasil, dan semuanya tentunya kembali terima kasih atas supportnya teman-teman yang ada di sini. Ya. Terima kasih Mas Rama. Saya Ciska Doppert sebagai sutradara di film Pulung Gantung ini. Sebenarnya film ini nggak cuma horor aja ya, ada petualangannya juga. Terus ya dibumbui drama juga. Dan tantangannya yaitu karena memang medannya kita tuh lumayan sulit ya, dan jadi membutuhkan tenaga, energi, dan juga effort yang lebih tinggi lah. Nah, untungnya pemain-pemain kita nih benar-benar yang mau all out, dan mereka walaupun masih baru tapi udah bagus lah aktingnya, dan udah mau memberikan yang terbaik seperti itu sih. Jadi nggak ada keluhan dari kru maupun pemain gitu. Jadi ya untungnya kita bisa kerjasama dengan baik. Jadi ya selesailah film ini. Ya. Baik. Dan Tante Andrew, ada yang mau disampaikan tentang ini film keberapa kamu dan seperti apa tantangannya menjadi Rian di film ini? Senyumnya dede. Ini film keempat saya, dan ketiga saya, dan tantangan bermain Rian itu sebenarnya di mimik muka sih sebenarnya. Di ekspresi. Di ekspresi, karena kan emang Rian itu orangnya sangat reserved, ya kan, sangat kita bisa bilang datar, ya kan. Oh, plain. Wajahnya plain aja. Wajahnya plain, ya kan, kita bisa bilang kayak gitu. Dan saya orangnya emang sangat ekspresif, ya kan, dan kayak emang suka lucuan dan segalanya. Jadi emang untuk serius banget itu tantangan saya pas awal. Tetapi pas saya udah baca skrip beberapa kali dan saya research tentang Pulung Gantung dan segalanya, saya mulai mengerti bahwa emang Rian ini mungkin nggak sejauh itu sama saya. Dan ya. Dan ternyata aktingnya bagus. Benar nggak teman-teman wartawan ya? Rian dan teman-teman yang lain, kalau saya bertanya tetap lihat ke depan ya. Oh iya. Saya tidak menganggap kalian tidak sopan. Kalau saya bertanya, kalian tidak melihat wajah. Halo, kabar baik. Cantik banget. Terima kasih. Selama syuting nggak ada si cantik ini didandanin nama makeup artisnya semuanya Iya dong, ya. kan harus pucat ya, kerasukan soalnya. Kerasukan. Oke, seperti apa akting kerasukan tantangannya? Wow, ini akting kerasukan terbanyak aku di film ini, dan awalnya ini menjadi sebuah tantangan buat aku, apalagi ada adegan bahasa Jawanya ya, dan dimana aku bukan orang Jawa sama sekali. Waktu pertama aku baca skenarionya, aku baca dialognya, aku beneran deg-degan banget. Aku takut aku nggak berhasil meranin adegan kesurupan pakai bahasa Jawa ya. Tapi untungnya karena ada acting coach bahasa Jawa,
Jadi kita setiap hari aku setoran bahasa Jawa ke acting coachnya, dan ternyata itu gak sesusah yang aku pikirin ya. Jadi ternyata aku berhasil meranin acting dengan bahasa Jawa, kesurupan dengan bahasa Jawa gitu. Masih ada ingat satu kalimat apa? Masih dong. Ini menurut aku kalimat ikoniknya Pulung Gantung adalah aku arep ngendat. Sekali pegang mikrofonnya Mike dan oke. Ada yang mau kamu sampaikan nggak dengan bagaimana tantangan kamu memerankan Elsa? Kalau untuk meranin Elsa mungkin karena aku kan nggak pernah dapat peran yang pakai hijab. Oh, oke. Boleh lihat ke depan aja sayang. Oh ya. Dan di film ini tuh pertama kali aku pakai hijab, jadi itu menurut aku juga suatu tantangan sih, karena kan aku ada banyak adegan fighting sama Alana, terus banyak menguras emosi juga, jadi aku harus gimana caranya mengontrol hijab itu biar biar tetap continuity-nya tuh tetap harus terjaga gitu. Dan di film ini juga Elsa ini sebenarnya nggak begitu jauh dari aku, karena emang aku lihat di sisi Elsa itu ada satu sisi yang ini emang aku banget gitu, karena kan aku emang orangnya itu benar-benar care kalau sama orang yang aku sayang, aku tuh benar-benar care. Apalagi di film ini tuh Elsa sayang banget kan sama Alana, jadi ya aku luapin semua rasa sayang itu di film ini sih. Semoga kalian suka ya sama apa yang udah aku tunjukin yang terbaik. Sudahlah, sukalah. Ini akan jadi idola baru lah, aku bilang. Penggemarnya gitu. banyak tuh penggemarnya. Iya, mana penggemarnya? Penggemarnya Mike mana, diri dong. Ini. Oh, di deretan itu penggemar kamu. Fanbase-nya apa? Gak tahu, gak ada fanbase. Oh, bikin dong. Kamu tuh udah. Abis ini kali ya? Iya, betul. Kamu jadi star. Nanti hubungi Mas Buyil. Iya, betul. Arul. Apa Pak? Siapa Pak? Apa muda Pak? Pinjam mikrofonnya. Siapa? Ini kan Egy Fadli yang muda versi. Oh, iya. Iya. Iya, mirip. Oke, saya seperti melihat film atau drama series. Ingat nggak angkatan kita ya dulu di RCTI 21 Jump Street, siapa ya pemerannya? Johnny Depp. Nah, aku sih sebenarnya pertama-tama terima kasih untuk semua orang yang udah hadir di sini dan udah nonton. Yang aku rasain itu sangat senang karena ini film pertama aku, banyak bermain di sini, dan waktu awal aku dapat peran di film ini aku banyak ngerasa kayak tantangan dan juga rasa-rasa deg-degan gitu. Wajar lah ya, baru pertama kali. Ini film pertama kamu? Ini film pertama aku. Kamu actingnya udah oke? Aduh, berkat bantuan Andrew sama Bang Indra Pajik sebagai acting coach. Iya. Mas Bapak Prasetyo. Iya, Bapak Prasetyo. Meskipun ujung-ujungnya aku pukul ya Pak ya, maaf ya. Nggak sopannya pukul acting coach kamu. Mau saya kasih bocoran nggak? Apa tuh Pak? Ini buat media yang keren nih. Iya. Waktu kita casting, dia datang paling terakhir dengan baju kantor. Bayangin, bayang nggak? Potongan gini baju kantor datang rapi-rapi. Enggak, jadi aku Dan kita udah tutup castingan. Oh gitu. Cuma lihat ini siapa ini orang kita casting. Iya kan? Kenapa Michael? Kenapa mau casting pakai baju rapi begitu kayak orang mau ngantor, kata Pak Syam? sebenarnya ceritanya kayak gini, aku tuh sempat terjun ke entertain di tahun pertama mungkin perjalanannya nggak semulus itu. Terus aku sempat Lihat depan aja dong sayang. aku sempat pulang Sini ke aja ngomongnya, sayang. kampung aku sendiri, terus tiba-tiba ada tawaran buat casting Kampungnya di di mana? Pelabuhan Ratu. Aku asli Pelabuhan Ratu. Pikirin Belanda. Dan waktu aku dapat kesempatan buat casting, aku nggak nyangka kayak bakal gimana juga ya. Jadi aku nggak niat banget buat datangnya ke situ. Mungkin sosok band yang Pak Sangker lihat bisa dilihat dari nggak niatnya aku di situ. Beruntung lo ya. Mungkin di situ peran aku cocok sebagai band. Terima kasih. Oh, kamu asli lahir besar di Pelabuhan Ratu? Aku lahir di Jakarta, tinggal lamanya di Pelabuhan Ratu sampai SMA. Oh, sampai SMA ya, berarti kamu anak Pelabuhan Ratu. Sering-sering Anak kan kita pantai main ke banget. Pelabuhan. Yang mau diceritakan soal acting coachnya dulu atau tentang perannya dulu nih? Oke, pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat media yang sudah hadir di sini, dan makasih buat sahabat-sahabat semua yang udah ada di sini juga. Dan ada beberapa kru yang kelihatan di sebelah sana tuh, ada makeup dan dialog coach dan orang-orang lainnya di belakang layar.
sama ada beberapa pemerannya juga tadi lihat ada Nyak di situ dan lain-lain. Dan oke, jadi first of all makasih udah dikasih kesempatan Pak, Mas semuanya, Bunda juga. Dan oke, di sini awalnya memang sudah dapat peran sebagai acting coach ya kan. Cuma waktu itu memang masih ada satu Prasetyo yang memang jadi beberapa pilihan kandidat di situ. Terus akhirnya dipilihlah saya, dapat kesempatan untuk memerankan Prasetyo itu. Nah, pada saat acting coach ini menariknya adalah karena mereka memang ada yang sudah kenalan, ada yang belum kenalan gitu. Jadi masih malu-malu, masih takut-takut dan lain-lain gitu. Terutama untuk memerankan ini kan memang ada yang jauh dari karakter mereka juga gitu. Ini walaupun tadi dia bilang agak-agak mirip sama karakter saya, dia bilang gitu. Cuma kan kalau dia aslinya kalau ketawa kan ngakak tuh ya, hahaha gitu. Cuma kalau pakai hijab yang gitu ketawanya biasa aja, santai dan lain-lain gitu. Nah terus kayak Andrew juga kesulitannya adalah di bahasa sebenarnya. Ya Andrew itu kan biasa dialeknya agak-agak bule-bule gitu kan. Jadi gimana ngerubahnya supaya jadi anak Jawa, ya karena bapaknya Jawa jadi ibunya juga Jawa, berubah agak Jawa. Tapi alhamdulillah bisa. Terus kalau yang lain-lainnya ya ada yang overthinking gitu dan lain-lain itu yang harus dihilangin. Nah, selebihnya ya dapat senior di sebelah sana tuh sebelah ini kanan dong, itu. ini ikonnya. Nah itu udah gimana ya saling membantu banget. Jadi kalau kita masing-masing semua ini kan akrab ya di tempat lokasi ya, dan pada saat coaching juga kita akrab banget gitu. Jadi saling ngebantu aja kita. Jadi nggak ada sebenarnya yang kayak oh ini ngeguru, ini coaching, nggak ada. Tapi bareng-bareng semuanya kita kerjain gitu. Mas Indra di Ya. adegan sebagai Prasetyo, ayahan Darian dikasih boga mentah sama Ben berapa kali take? Waduh. Waduh. Sampai luka sebenarnya, ada luka beneran gitu. Dan Mas Egy Fadli itu jatuh beneran, ada loh tebing ke tebing jatuh beneran gitu kan. Guling waktu didorong itu. Iya memang kan licin juga soalnya. Waktu itu hujan, kita habis hujan, kita nunggu hujan lama banget, hujannya gede banget. Gak ada angin, gak ada apa-apa, tiba hujan lama gitu kan. Terus masih basah-basah dikit dan kepleset lah kita pada saat adegan berantem itu. Berapa kali kepleset tuh? Ada yang pelan ya, band pelan ya pelan. Tapi pada saat udah action, boom, kenceng gitu. Ya udah, terima aja gitu. Syuting terima di aja. mana Bang Indra? Waktu itu di Gunung Kidul. Langsung di Gunung Kidulnya? Iya, di situ. Iya ya berarti. Ya. Luar biasa. Bang Gitu Indra. sih. Ini jadi ini pemain Sempat kerja di maskapai sih. pramugari. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Waduh, ini kayaknya para pemain yang benar-benar jadi bintang film nih ada saingan baru nih, pramugari aktingnya luar biasa. Iya. Ada yang mau disampaikan tentang Marlina? Marlina. Pertama ya, film pertama ya? Ini film pertama aku setelah bertahun-tahun gitu. Ini film pertama aku. Kesulitan untuk Marlina nggak terlalu banyak sih gitu. Hanya di kesurupan sama bahasa Jawa sama seperti Alana waktu Alana bilang, karena aku emang basicnya bukan orang Jawa, aku asli dari Bandung, jadi kesulitannya ya pada saat kesurupan ngomong Jawa, terus udah gitu harus mikirin bahasa Jawanya bener apa enggak, takutnya kan salah gitu aja sih. Dan Marlina kan di sini juga scene-nya nggak terlalu banyak banget gitu, jadi PR-nya nggak terlalu banyak untuk Marlina. Dan banyak adegan juga yang butuh effort untuk fisik ya. Fisik ya. Keringetan, terguling, jatuh juga. Mohon maaf tadi ada juga adegan yang dilukai oleh Elsa. Iya itu. Gak takut kelihatan gak cantik mbak, tapi ternyata tetap aja cantik ya. Kalau main film kan nggak boleh kelihatan nggak cantik. Jadi harus mau dengan peran apapun. Apapun gitu. Nah, jadi kesulitannya ya hanya berantem dengan Elsa, terus take untuk kesurupan itu memang agak lama waktu itu prosesnya, sempat seharian ya bun ya. Iya, jadi abis itu kesurupan kita ganti makeup lagi untuk cantik, abis itu kita ganti makeup lagi untuk ini, jadi jaga continuity-nya, emosinya, alhamdulillah dibantu dengan suamiku, Mas Indra. Iya Mas Indra, Mas Prasetyo gitu. Jadi itu sih kesulitannya, dan itu kita take-nya waktu itu aku masih ingat banget dari pagi sampai jam 2 malam. Itu hanya satu scene, kita cuma mengerjakan itu aja sih. Luar biasa ya, saking detailnya ya Bunda Ciska sebagai sutradara. Terima kasih loh Bunda. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Adel.
Benarkah itu Karsidi di sana? Mungkin ya. Jadi kita ya drama horor. Ada yang mau disampaikan nggak Bang Enggi? Ya terima kasih saya bisa terlibat di film ini, Pak Sangker. Mudah-mudahan yang saya berikan bisa memenuhi harapan gitu. Ya tentunya sebagai pemain selalu berharap filmnya bisa diterima oleh masyarakat, penggemarnya gitu, memuaskan produser dan sutradaranya. Kita selalu berusaha memenuhi tuntutan. Itu yang bisa saya sampaikan gitu. Ya mudah-mudahan itu semua tercapai gitu. Kalau ada kurangnya kita bikin lagi filmnya, Pak. Part 2 bagian kedua. Iya dong.